Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat pagi anak-anakku sekalian, sehat selalu, semoga ada dalam lindungan Allah. Bukan hanya kalian yang hadir di sini, juga orang tua kalian yang mungkin ada di belakang kalian atau yang sedang beraktivitas pada tempat-tempat kerja, atau orang tua kalian yang sedang berada di tempat-tempat kerja yang jauh di Jakarta, di kota-kota lain, bahkan mungkin saja ada orang tuanya yang bekerja di luar negeri pada saat ini. Pada saat kondisi sedang pandemi, mungkin orang tua tidak bisa pulang ke kampung halaman oleh karena mungkin prosedur kesehatan yang begitu rumit. Ketika pulang ke Indonesia malah harus dikarantina dulu selama 2 minggu di Jakarta, atau di sananya juga sama harus dikarantina dulu sehingga kesulitan untuk pulang. Mohon sabar. Bagi orang tuanya yang bekerja di Jakarta, mari kita doakan supaya mereka sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini tanggal 23 ya, bulan Agustus 2021, saya melanjutkan pembahasan minggu kemarin. Kalau di buku yang saya bagikan kepada kalian atau yang dipinjamkan oleh PU, mungkin pembahasan ini termasuk bab 1. Tidak apa, yang penting ada di buku itu semua apa yang dibahas di minggu pertama tentang bab 1 yang saya bahas adalah berkaitan dengan kontrol diri, kemudian husnudon dan kontrol diri, husnudon dan persaudaraan. Kemudian pada bab 2-nya baru kita membahas tentang iman kepada Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Nah, sekali lagi bahwa minggu ini atau hari Senin tanggal 23 ini kita membahas, karena ini pertemuan kedua, kita membahas sedikit Asmaul Husna sebagaimana ya. Ntar dulu kita nih, sebagaimana tayang di HP kalian, ini adalah bagan pembahasan pada bab ini. Minggu kemarin saya sudah membahas tentang apa pengertian iman,
eh, mengimaninya dengan menggunakan apa? Yakni dengan menggunakan Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99. Asmaul Husna itu nama-nama ya. Itu ada 99 nama bagi Allah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah yang dipelajari tidak seluruhnya 99 pada kesempatan kali ini atau di bab ini. Kita hanya membahas 7 saja. Yang pertama adalah Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Ada yang tahu Al-Karim? Silakan. Yang tahu silakan buka mic saja. Al-Karim. Ini tayang nggak ininya? Share screen-nya? Tayang, Pak. Tayang ya? Tayang, Pak, tayang. Ya, oke. Siapa yang tahu Al-Karim? Tahu, Silakan. saya tahu, Pak. Ya, silakan. Arti Al-Karim di dalam Asmaul Husna adalah yang maha mulia, yang maha mengatur mulia. dermawan ya, atau yang maha pemurah. Ya, bisa pemurah, tetapi arti yang sebenarnya dari Al-Karim ini adalah maha mulia. Sifat Al-Karim ini adalah sifat yang melingkupi seluruh sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu maha mulia. Kedudukannya sangat tinggi. Tidak ada yang menyamai kedudukannya, apalagi kedudukan makhluk. Sekali lagi, kemuliaan Allah tidak ada yang menyamai kedudukannya. Kemuliaan Allah tidak ada yang menyamai kedudukannya. Setinggi-tingginya manusia, mulia kedudukannya, anggaplah kemuliaan itu seperti seorang raja. Anggaplah seperti seorang presiden, anggaplah seperti orang-orang terkenal. Suatu saat bisa saja terjebak dalam kehinaan, bisa saja terjebak dalam kemadorotan, bisa saja terjebak dalam kekurangan. Nah, oleh karena Allah adalah zat yang maha mulia, tidak ada yang menyamainya dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Seorang presiden tidak mungkin bisa mendengar ketika presiden itu berada di Jakarta atau berada di ibu kota suatu negara. Tidak mungkin mendengar suara manusia atau suara orang-orang di daerah pelosok yang tidak pernah sama sekali menggenggam HP dan lain sebagainya. Atau alat-alat komunikasi lain yang tidak terkait langsung kepada presiden atau kepada pengawal-pengawalnya. Tetapi Allah, kedudukannya, sebagian besar ulama menyebutkan bahwa kedudukan Allah itu berada di aras. Tetapi Allah maha mendengar segala sesuatu yang ada di bumi. Bukan hanya suara-suara manusia, bukan hanya hati-hati manusia yang didengar oleh Allah, tetapi binatang, tumbuhan,
dan lain sebagainya didengar oleh Allah dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu itu. Anak-anakku sekalian, ini Al-Karim. Jadi Al-Karim itu Maha Mulia. Maha Mulia itu melingkupi seluruh sifat-sifat Allah. Yang kedua adalah Al-Mu'min. Mu'min itu dari kata aman. Aman itu adalah yang memberi keamanan. Yang memberi keamanan. Bagaimana Allah memberikan keamanan kepada manusia? Tentu Allah memberikan rule, aturan, jalan, kira-kira begitu. Lain atau rule. Apa garisnya? Apa ketentuannya? Yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Seperti definisi takwa. Jadi seseorang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dijamin aman dalam berkehidupan di dunia ini. Sekali lagi, ini ditunjukkan al-mu'min itu adalah yang memberi keamanan kepada siapapun. Manusia, sekali lagi, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah memberikan keamanan juga kepada mereka-mereka yang walaupun mereka tidak beriman, tidak takwa, sebagai batu ujian, apakah mereka bersyukur? Sebagai batu ujian, apakah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kalau kita sudah jelas, bagi kita yang bertakwa, seluruh keamanan yang diterima hari ini adalah pemberian dari Allah sebagai yang memiliki sifat al-mu'min. Kemudian yang ketiganya al-wakil. Siapa yang tahu silakan hidupkan mic. Siapa yang tahu al-wakil? Ya? Adakah? Silakan buka mic-nya saja, buka. Pak, izin jawab, Pak. Silakan. Surtini. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau memelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Oke. Yang memelihara atau yang mewakili, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Tidak seperti keyakinan-keyakinan atau agama-agama lain bahwa dosanya diwakilkan, ditebus oleh salah satu orang, atau mereka punya keyakinan oleh anaknya Tuhan. Di dalam Islam, dosa-dosa itu ditanggung oleh masing-masing. Nah, ini nanti saya ingin sedikit menjelaskan perbedaan itu. Kata mewakili di sini adalah memelihara. Ini perbedaannya. Kata mewakili itu dalam maha mewakili artinya memelihara. Bagaimana Allah memelihara dunia ini? Kita tidak pernah berpikir secara detail tentang apa itu ramatuk. Ya, ramatuk itu binatang terkecil yang hidupnya tidak lama.
Sebagian peneliti menyebutkan bahwa ramatuk itu cuma 1 hari hidupnya. Tapi apa gunanya bagi alam bagi bumi, tanah? Ternyata adalah binatang-binatang yang mati, termasuk manusia yang meninggal, kemudian dikebumikan. Salah satunya adalah memelihara unsur hara tanah. Binatang yang mati kemudian membusuk, di sekitarnya itu kemudian tumbuh subur. Gunung meletus. Betul, gunung meletus menjadi bencana pada saat itu. Tetapi di balik itu kemudian terjadi pergeseran tanah yang ada di dalam, kemudian terbakar, kemudian menjadi lahar dingin. Beberapa saat kemudian menjadi subur tanahnya itu. Beberapa setahun kemudian menjadi subur tanahnya untuk ditanami. Kalian tentu bisa melihat di sekitar makam atau kuburan banyak tumbuhan yang tumbuh besar. Kenapa tumbuh besar? Karena unsur hara tanahnya terpelihara. Dari mana? Dari mayat yang kemudian membusuk dan menjadikan subur sekitar makam itu. Menjadi subur. Kemudian para peneliti menjelaskan bahwa kematian-kematian orang terdahulu itu yang kemudian menjadi cadangan minyak bumi yang bisa diolah di kemudian hari. Gitu. Ini penelitian semacam itu. Nah, oleh karena itu kita ketika meninggal tidak lain kembali kepada tanah. Hakikatnya adalah kembali kepada Allah, jiwanya. Tetapi badannya kembali kepada tanah. Konon katanya asalnya dari tanah, kemudian kembali kepada tanah. Apabila kita tidak melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, maka semua itu akan sia-sia. Akan sia-sia. Apa bedanya dengan binatang hidup tanpa amal ibadah, tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, dan tidak amal-amal yang lainnya, amal kebaikan, kemudian meninggal. Apa bedanya dengan binatang kalau begitu? Kata Allah, balhum adallu, hum kal an'am balhum adallu. Mereka itu seperti binatang ternak. Tahu binatang ternak? Binatang ternak itu kebo. Di sekitar kalian pasti sering lihat kebo. Kebo itu binatangnya besar, hidung kuat. Kalau orang ditabrak 5 orang aja, saya yakin kita yang rusak, bukan kebonya yang rusak. Tetapi apa? Kenyataannya ketika dituntun, ketika ditarik tambangnya oleh anak kecil saja, kebo itu akan turut dan akan mengikuti. Segalak-galaknya harimau, apabila sudah tahu kunci-kunci untuk menjinakkannya, maka dia akan jinak. Saya lihat banyak video YouTube orang-orang Arab Saudi, orang-orang Dubai, binatang peliharaannya bukan kambing, bukan domba, tapi harimau. Bukan kucing ya, kalau kita kucing ya, lagi demam kucing, di mana-mana kucing jadi harganya mahal.
Kucing kampung saja kalau dijual di tukang penjual kucing jadi mahal. Nah, orang Dubai itu harimau, maung. Sekali ngagerem kita lari pontang-panting. Mereka jadi teman kadang-kadang tidur di kasur barengan. Luar biasa gitu ya. Itu karena sudah ketemu kunci-kuncinya. Begitu juga kerbau, sama kuncinya, kunci menjinakannya sudah ketemu oleh orang-orang pemiliknya. Nah, ini manusia kalau tidak melakukan ibadah, kalau tidak melakukan amal soleh, kalau tidak menghambakan kepada Allah, mensaksikan bahwa Allah itu satu dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hum kal an'am balhum azallu. Mereka itu seperti binatang, ternak, ayam, kambing, dan lain sebagainya yang diternakan. Balhum azallu, bahkan mereka lebih atah adol daripada atah adol itu lebih sesat daripada binatang. Contoh begini, maling, kalau yang malingnya kambing masuk ke dalam kebun singkong kita, kalau yang masuknya binatang, paling yang dimakan apa? Daunnya saja. Tapi kalau manusia yang masuk, maka yang akan dia ambil itu daunnya, mungkin pohonnya untuk memikul daun, dan akarnya, singkongnya ya. Itu manusia. Jadi mereka lebih sesat daripada binatang. Binatang kalau merebut barang-barang dari kita, monyet, misalkan kalian jalan-jalan ke daerah yang banyak monyetnya, itu yang diambil paling juga makanan kita atau barang kita, tas kita. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia kalau dia mencuri, merampok? Ada kesempatan yang dia bisa lakukan, dia bisa ambil. Dia bisa lakukan. Kadang sampai memperkosa atau membunuh kita. Nah, itu anak-anakku sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah Almatin ya barusan ya. Almatin siapa yang tahu? Barusan Bapak izin jawab, Pak. Ya, silakan. Ya, siapa ini yang mau menjawab, Almatin? Oke. Tokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Oh, oke. Almatin itu adalah Allah memiliki kekuatan yang tiada taranya, tiada bandingnya. Lautan yang begitu luas, lautan yang begitu dalam. Ketika Allah menghendaki itu semua hancur, maka hancur. Dulu tahun 2004 pernah terjadi tsunami di tsunami Aceh. Yang mengalami tsunami itu tidak hanya di Aceh. Karena lokasi patahannya itu terjadi di sekitar Aceh, di mana di dalam laut itu ada dinding. Dinding itu longsor sepanjang 500 km dan setebal entah berapa tebalnya, konon katanya hanya 1 meter. Apa yang terjadi? Ribuan orang, ratusan ribu orang oleh Allah diambil nyawanya,
mengalami kematian. Sebagian orang menyebutnya adalah kematian yang mengenaskan, korban yang mengenaskan, tapi sebagian orang lagi menyebutkan mereka diambil oleh Allah secara berjamaah untuk kembali kepada Allah. Bagi Allah itu mudah, tidak perlu menurunkan bala tentaranya, cukup oleh Allah apabila dia berkehendak sesuatu kun. Apabila dia berkehendak sesuatu, maka terjadilah sesuatu itu. Bagi Allah mudah memindahkan gunung. Bagi Allah mudah membalikkan bumi. Di tahun berapa terjadi di daerah Sulawesi Barat atau Sulawesi apa ya maksudnya? Ada tanah yang diputar oleh Allah, yang bawah naik ke atas, yang atas naik turun ke bawah. Namanya likuifaksi. Di mana likuifaksi itu adalah terjadi semacam apa yang terjadi pada negeri Sabah zaman dahulu. Di dalam Al-Quran negeri Sabah itu oleh Allah diputar tanahnya, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Apa? Berapa orang yang menjadi korban kematian? Berapa ribu orang yang menjadi korban dalam musibah semacam itu? Bagi Allah hal itu mudah. Allah Maha Kuat segalanya. Bahkan kekuatan Allah itu melingkupi bukan hanya langit dan bumi, tetapi seluruh alam semesta ini. Bukan hanya langit dan bumi, tetapi seluruh alam semesta ini. Kekuatan Allah tidak ada batasnya, berbeda dengan kekuatan kita ada batasnya. Kecantikan kita paling juga dari umur 14, 15, dan nanti akan berakhir di usia berapa ya? 45, 47. Kadituna geus peot. Iya. Kesananya ketika kita memakai pensil alis di usia lebih dari 50 tahun. Jika naon ya, kadang-kadang tidak pantas gitu kelihatannya, tidak pantas gitu. Kemudian tidak apa? Coba bayangkan usia perempuan misalkan sudah 50 tahun kemudian memakai blush on teh apa ya? Anu jika anu bareureum teh geuningan jika menang nyabokan. Kira-kira pantas gak? Bukan pantas. Bukan. Malah aneh kelihatan. Pakai lipstik jika nugas ngagegel berit. Di usia semakin tua. Komodai geus 60 tahun. Bukan pantasian ninggalin aja. Jadi kecantikan kita, kekuatan kita, apalagi tenaga. Selagi muda mungkin oke, bisa pikul beras 2 karung sekaligus. Tunggu di usia 50 tahun ke atas. Sudah mulai berkurang. Nah Allah itu kekuatannya tidak pernah berkurang. Dan tidak ada batasnya kekuatannya. Kita ada batasnya. Ngangkat ember saja masih minta bantuan sama orang lain. Dorong mobil saja tidak cukup satu orang, pasti minta bantuan orang lain. Tuh, kekuatan akalnya pun kita ini ada batasnya. Batasnya tentu sampai apa yang kita pelajari, sampai apa yang kita lihat. Baru dimasukkan ke saraf-saraf
otak dan dikelola oleh akal. Tuh. Jadi ada batasnya. Ketika kita memikirkan zat Allah, tidak akan sampai. Ketika kita berpikir bagaimana bentuk Allah, tidak akan sampai. Jangankan begitulah. Banyak suatu kejadian di luar pengetahuan kita. Ini kemampuan kita terbatas, penglihatan kita pun terbatas. Nah, kekuatan Allah itu tidak ada batasnya. Dan tidak ada kurang. Maha sempurna, al-kamil. Nah, selanjutnya Al-Jami sebagaimana sudah saya share kepada kalian, silakan dipelajari. Sedikit kita membahas al-adil. Apa itu al-adil atau al-adil, maha adil? Adil itu kira-kira begini. Allah itu bukan menyamaratakan, tetapi Allah itu maha menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kalian akan terlihat cantik manakala tempat matanya di situ, di muka. Kalian akan terlihat ganteng manakala bibirnya itu berada di muka. Kalian akan terlihat ganteng dan cantik manakala alisnya ada di atas mata. Seperti itu. Penempatan semacam itu adalah kemahadilan Allah. Mata ditempatkan di situ, betapa cantiknya, betapa indahnya untuk dilihat. Itu kemahadilan Allah. Di samping itu Allah maha adil membagikan rezeki kepada siapapun. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini selalu diberikan rezeki oleh Allah. Selalu diberikan kenikmatan oleh Allah. Siapa yang pernah berhitung tentang nikmatnya berkedip? Nggak ada. Bisa berhitung nggak berapa kali kedip dalam sehari? Nggak ada yang bisa berhitung. Baik anak-anakku sekalian, Al-Adil kemudian Al-Akhir silahkan dipelajari nanti. Saya langsung ke sesi selanjutnya adalah hafalan dari Asmaul Husna. Sekali lagi kalian di kolom chat jangan lupa menulis nama dan kelas supaya nanti terekam untuk menjadi laporan saya kepada kepala sekolah, kepada Wakasek Kurikulum bahwa pertemuan kali ini dilakukan secara Zoom dan dihadiri oleh kalian. Sekali lagi silakan boleh dengan huruf bagusnya huruf kapital sih. Ya, huruf besar semua. Silakan seluruhnya menulis nama. Kemudian saya lanjut untuk hafalan. Silakan kalian menghidupkan kamera dengan raise hand dulu. Raise hand, silakan raise hand siapa yang akan hafalan. Boleh hafalannya setengahnya, seperempatnya, hanya 30 nama, 30 sifat gitu ya. Atau seluruhnya boleh. Silakan raise hand, kemudian menghidupkan kamera dan menghidupkan mic. Tuh, silakan. Ya, silahkan langsung Aipa. Hidupkan kameranya. Tadi ketentuannya sudah saya sampaikan di grup WA. Silakan, Aipa. Kameranya ke muka karena ini direkam langsung dan akan saya tayangkan melalui YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rojak, ya Fattah, ya Alim,
Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi, Ya Mu'id, Ya Mujil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Kabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Sakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mu'id, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasit, Ya Hakim, Allah Ya Wadud, Ya Majid, Ya Baish, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Haq, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Muid, Ya Mubdi, Ya Muhi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Mumtakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Zulzalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Tor, Ya Nafi, Allah, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Waris, Ya Rosid, Ya Sobur, Ya Allah, Ya Allah. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak. Terus siapa lagi silakan yang akan hafalan. Yang baru datang silakan menulis nama dengan huruf kapital dan kelasnya. Silakan sambil raise hand atau mengacungkan tangan yang akan hafalan silakan. Yang baru datang Ismawati silakan menulis nama di mana di kolom chat nama dan kelas pakai menggunakan huruf kapital. Silakan siapa yang akan hafalan? Riko silakan. Siapa? Kalau sudah saya tutup tidak bisa lagi hafalan ini. Saya mau Kecuali hafalan, Pak. ya Mau hafalan. silakan Riko hafalan tapi buka kamera ya syaratnya. Karena ini 9 itu yang 99 semua, Pak. Terserah mau setengahnya, mau 30, mau 15, mau 5 juga terserah. Hafalnya berapa? Buka kamera. Semua aja, Pak. Hah? Semua tanggung. Silakan. Ya. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Al-Salam Al-Mumin Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabar Al-Mutakbir Al-Ahlik. Aduh, gak apa. Pak bisa segitu doang, Pak lah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa-apa kan? Silakan. Ya, Riko ini sudah direka di nanti bisa ditonton di YouTube ya. Selainnya Iya, silakan. Yang lainnya silakan. Yang lain silakan. Riko mic-nya dimatikan ya. Iya, Pak. Ya, yang lain silakan. Hari ini ada Riko dan Aipa, Ilham, Novia, Sapitri, Siti Nuraini, Ines silakan. Baik, kalau begitu tidak ada lagi, saya sampaikan kepada kalian tolong dirangkum bab ini, kemudian rangkumannya
Boleh di PDF-kan atau boleh dipoto. Ya, silakan Ines. Buka kameranya, kemudian langsung. Terima kasih sudah bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bapak cuma sampai 15. Silakan, tidak apa-apa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya Khalik, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahar. Udah, Pak. Terima kasih. Nanti dilanjutkan ya. Tidak usah dari nomor 1 lagi. Kalau sudah Siti Suheni. Menghafal. Hah? Apa berapa Siti Suheni? Bapak. Silakan buka kameranya. Nekapalulan. Nekahafal. Ya, kamu kedengaran suaranya. Rek menghafal dulu. Bapak maaf. Ditutup dulu. Ya. Noise-nya yang lain-lain jangan dulu masuk, nanti akan muncul di YouTube-nya. Silakan. Siapa jadi sama? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Zabar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musyawir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Covid. Bapak bisanya segitu. Diakhiri dengan kalimat alhamdulillah dong. Itu Alhamdulillah, nama Allah, bismillah begitu ya. Diawalinya, diakhirinya dengan alhamdulillah. Ya, Itu Pak. ya. Jadi kita harus memiliki tawaddu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Siti Suheni. Ada lagi? Pak. Ya, silakan. Ada lagi yang lain, silakan. Siapa yang akan hafalan membuka kamera dan tidak ada noise yang lain-lain. Tidak ada suara-suara yang lain-lain. Cukup suara yang hafalan saja. Kalau sedang ribut di sekitarnya, ambil posisi yang agak sembunyi. Biar kalian konsentrasi untuk hafalannya. Silakan. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, saya tutup ini pembelajaran. Baik, kalau begitu sekali lagi saya sampaikan kepada kalian untuk membuat rangkuman materi hari ini. Sekali lagi, Asmaul Husna itu ditulis di kertas karton, kemudian tandai sampai di mana hafalan hari ini bagi yang sudah. Untuk AIPA karena sudah selesai keseluruhan hafalannya, ada yang terlewat tadi satu sebetulnya Al-Majid itu terlewat, tetapi saya anggap cukup saja. Silahkan kamu kertas yang tulisan yang di kertas karton Manila itu ditanda tangan oleh orang tua dan nanti ketika suatu saat ditanda tangankan ke saya, kemudian silakan nanti tempel di kamar kamu, kemudian setelah itu dipoto dan fotonya disetorkan di Google Drive. Seluruh tugas kalian, baik itu sifatnya pertemuan daring semacam ini atau pertemuan secara langsung atau pertemuan tatap muka PTM,
seluruhnya masukkan ke Google Drive yang sudah ada. Sekali lagi, seluruh tugas, saya tidak memeriksa tugas secara langsung bagi materi-materi tertentu, tetapi ada yang saya periksa secara langsung. Contoh, yang secara langsung itu adalah catatan. Catatan itu saya akan tanda tangan suatu saat. Bagi mereka yang tidak memiliki catatan, mohon maaf, nilainya kurang. Dan bagi mereka yang tidak pernah ngisi absen, mohon maaf, nilainya kurang. Sekali lagi, link absen dan tugas-tugas semuanya diperiksa ulang. Kalian untuk memeriksa tugas apa saja yang bisa dilakukan, yang sudah dilakukan bisa dilihat langsung di folder kalian di drive yang sudah saya sediakan. Itu saja pertemuan kali ini. Tidak ada lagi yang raise hand karena Siti Suheni raise hand dari tadi belum diturunkan nih raise hand-nya. Down hand harusnya, tapi tidak apa. Sampai di sini pertemuan kita. Ilham tidak akan hafalan, Ham? Novia tidak akan hafalan? Pak. Ya, dihafalkan ya nanti ya. Asmaul Husna itu ada di jilid Al-Quran besar biasanya. Nanti saya tunggu. Bolehlah minggu depan setelah belajar saya masih buka Google Meet. Kalaupun sudah tidak melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, saya akan hafalannya di kelas. Tapi belajarnya katanya 50%. Dan kalian hanya belajar mata pelajaran eksak saja. Untuk mata pelajaran saya seperti PAI ini masih dari jarak jauh. Itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf. Silakan menyebutkan nama sambil membuka kamera, dimulai dari Muhammad Ilham. Membuka kamera, menyebutkan nama dan kelas. Silakan. Membuka kamera, menyebutkan nama dan kelas. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ilham, ex-MIPA 1. 10 MIPA 1. Silakan Aipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aipa Apriani dari 10 MIPA 2. Silakan Ines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ines Hoiranisa dari 10 MIPA 3. Silakan Ayu Sapitri. Buka kameranya. Assalamualaikum, Novia Isafitri dari kelas 10 IPA 1. Silakan Siti Suheni. Halo Siti Suheni. Halo. Oke, tidak ada. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa isi Google Form-nya untuk absensi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.